Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 32. Cerita dimulai setelah permintaan mereka telah diterima oleh Lim Taegu. Terlihat orang-orang dari asosiasi para hunter langsung meninggalkan tempat itu. Mereka berkata, karena Guild Reaper telah menerimanya, maka asosiasi akan mengirimkan para hunter level atas untuk menaklukkan Dungeon Paju. Jadi kami sangat berharap kalau kalian akan membentuk sebuah party bersama mereka. Setelah kepergian para utusan dari asosiasi, terlihat suasana di tempat itu telah menjadi sunyi. Lalu Min Sung berkata, apa yang kau pikirkan? Apakah kau sudah gila? Apakah kau tahu betapa berharganya sebuah dungeon tipe lapangan yang kita miliki saat ini? Akan tetapi Min Sung langsung terdiam ketika Lim Taegu yang berkata, apakah kau pikir kalau tujuan asosiasi hanya untuk membasmi para monster yang ada di dalam Dungeon Paju? Aku yakin kalau mereka telah mengendus sebuah tindakan ilegal yang dilakukan di dalam dungeon itu. Min Sung, bukankah aku pernah mengatakan kepadamu kalau kau tidak boleh meremehkan asosiasi? Sepertinya kau sama sekali tidak puas hanya dengan mengabaikan peringatanku begitu saja. Akan tetapi kau juga telah menggunakan anggota guild kita dengan semena-mena di saat aku tidak ada di tempat ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Lim Taegu kembali berkata, Lim Min Sung, dengarkan aku baik-baik. Mau sampai kapan kau selalu saja memperlakukanku sebagai supirmu? Terlihat Min Sung langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat karena dia sama sekali tidak sanggup untuk mengatakan sepatah kata pun setelah Lim Taegu yang memberikan tekanan kepadanya. Namun tiba-tiba saja ketegangan di tempat itu telah terpecah setelah sebuah pesan telah dikirim kepada Lim Taegu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Lim Taegu langsung memeriksa handphonenya untuk mencari tahu pesan apa yang telah dikirim kepadanya. Kemudian Lim Taegu berkata, aku baru saja mendapatkan sebuah pesan dari tim pengintai. Mereka mengatakan kalau seorang hunter rank S yang baru telah muncul di Korea. Oleh sebab itu, aku akan pergi mengunjungi asosiasi para hunter untuk bertemu dengan orang itu. Jadi persiapkan kontraknya karena aku akan mencoba untuk membawanya ke pihak kita. Kemudian sebelum ia pergi, ia pun kembali berkata, Lim Min Sung, mungkin saja situasi ini sama sekali belum terlambat. Jadi aku berharap kalau kita akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Setelah kepergian Lim Taegu, terlihat suasana di tempat itu telah menjadi sunyi. Namun yang terdengar hanyalah suara nafas rasa amarah dan juga frustasi yang dirasakan oleh Lim Min Sung. Dengan tatapan mata yang tajam, Min Sung bergumam, dasar bajingan, bagaimana mungkin seorang hunter rank S telah muncul di Korea ini? Apakah mereka pikir kalau mereka adalah orang-orang yang sangat hebat? Sampai saat ini aku masih bertanya-tanya kapan kepingan ketiga alien itu akan tiba ke bumi ini. Jika kepingan ketiga itu telah tiba dan membuat anak itu menjadi tumbuh, maka aku akan memintanya untuk membunuh Lim Taegu dengan secepat mungkin. Jika Lim Taegu telah terbunuh, maka aku akan bisa mengembalikan masa-masa kejayaanku sama seperti yang sebelumnya, dan aku akan menjadi sang penguasa di dalam guild ini. Namun tiba-tiba saja Min Sung begitu penasaran dengan sebuah pesan yang telah dikirim oleh tim pengintai tentang hunter baru itu. Terlihat Min Sung langsung terdiam setelah mengetahui siapa sebenarnya hunter baru itu. Dia menyadari kalau hunter itu adalah seseorang yang sangat ia kenal. Seketika itu juga Min Sung langsung tertawa terbahak-bahak karena ia merasakan kalau rencananya untuk membunuh Lim Taegu sebentar lagi akan terlaksana. Kemudian Min Sung berkata, aku sangat tahu siapa bajingan ini, dan juga dari tatapan matanya yang sangat menjengkelkan itu, sepertinya dia telah merencanakan sesuatu yang sangat menarik. Cerita berpindah, terlihat gedung utama asosiasi para hunter telah didatangi oleh sekumpulan para wartawan. Di saat itu, mereka begitu antusias untuk menyambut dan juga bertemu dengan seorang hunter baru yang diketahui kalau dia adalah hunter rank S. Benar saja, tidak lama kemudian terlihat seorang lelaki berbaju biru telah berjalan menuju ke arah mereka. Melihat kedatangannya, mereka berkata, dia adalah seorang hunter rank S baru yang berasal dari Korea. Jika aku tidak salah, mereka mengatakan kalau hunter ini bernama Pak Dojin.
Namun tiba-tiba saja Dojin langsung memalingkan pandangannya saat mendengar seseorang yang memanggilnya dari arah belakang. Dengan santainya, orang itu langsung memberikan kata selamat kepada Dojin karena dia telah menjadi seorang hunter rank S yang baru pada wilayah Korea. Ternyata orang yang memberikan kata selamat itu adalah Choi Jong-in, seorang hunter rank S yang dikenal sebagai sang pemimpin dari guild hunter. Akan tetapi, Jong-in langsung terdiam ketika melihat Dojin yang berdiri tepat di hadapannya. Ia berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Karena yang aku perhatikan kalau wajahmu sangatlah familiar di mataku." Mendengar itu, Dojin berkata, "Ini adalah pertemuan pertama kita. Namun aku sangat mengetahui siapa sebenarnya dirimu itu karena kau adalah salah satu seorang hunter rank S yang sangat terkenal di Korea ini." Kemudian Jong-in berkata, "Karena aku sama sekali tidak suka berbasa-basi, maka aku akan langsung ke intinya saja. Jadi, apakah kau tertarik untuk bergabung bersama guild kami?" Namun Jong-in langsung terdiam ketika Dojin yang melemparkan telunjuknya sembari berkata, "Jujur saja aku sangat berterima kasih atas penawaran itu. Akan tetapi sejak dari awal aku sudah memutuskan untuk bergabung bersama guild yang lain." Pada sisi yang lain, terlihat Lim Tae-gu yang baru sampai pada tempat itu. Di saat itu, ia pun langsung memberi salam kepada mereka semua. Akan tetapi, ia pun sangatlah terkejut ketika semua orang telah melemparkan tatapan mereka kepadanya. Bahkan yang membuatnya semakin terkejut adalah entah kenapa Pak Dojin telah menunjuknya begitu saja. Di saat itu, mereka sama sekali tidak menyangka kalau Dojin telah memilih untuk bergabung bersama Guild Reaper yang dipimpin oleh Lim Tae-gu. Terlihat Dojin hanya tersenyum karena ia telah memilih untuk bergabung bersama Lim Tae-gu. Namun dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik semua itu. Waktu pun terus berjalan, tidak terasa 1 minggu telah terlewati. Di saat itu, asosiasi telah mengirimkan beberapa hunter rank B dan juga rank A untuk menaklukkan Dungeon Paju yang berada pada wilayah kekuasaan Guild Reaper. Lalu salah satu para hunter yang dikirim oleh asosiasi adalah Miho, seorang hunter yang berasal dari Guild White Tiger. Sambil tersenyum, Miho berkata, "Atas permintaan dan juga sebuah dukungan yang diberikan oleh asosiasi, maka aku akan mengikuti penyerangan dungeon ini." Di sampingnya, Min Sung berkata, "Aku minta maaf karena kami telah merepotkan orang-orang dari guild lain untuk menangani dungeon ini. Jadi, aku sangat berharap kalau kita akan bekerja sama sampai akhir untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh asosiasi." Mendengar perkataan Min Sung yang begitu sopan, Miho bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang aktor karena dia telah berbicara dengan begitu bagus. Dia berpura-pura baik kepada kami, sedangkan yang sebenarnya dia adalah seseorang yang begitu busuk. Intinya, segala sesuatu yang kau sembunyikan di dalam Dungeon Paju akan terungkap di hari ini. Jadi, aku bersumpah kalau aku akan merobek topengmu itu dengan tanganku sendiri. Kemudian, Miho pun melemparkan pandangannya untuk memperhatikan kehadiran Dojin yang berada tepat di belakangnya. Miho kembali bergumam, satu-satunya variabel adalah Pak Dojin, seorang hunter rank S yang suka rela untuk bergabung bersama Guild Reaper. Jujur saja, aku sama sekali tidak mengerti apa tujuannya yang sebenarnya sehingga ia ingin bergabung bersama para bajingan ini. Namun, jika sesuatu telah terjadi di dalam dungeon ini, maka yang perlu aku lakukan hanyalah melaporkan mereka semua kepada asosiasi. Pada sisi yang lain, terlihat para penambang telah bersiap untuk memasuki dungeon itu. Di saat itu, mereka telah diperintahkan untuk mengambil perlengkapan mereka masing-masing dan berdiri tepat di belakang para hunter yang memulai penyerangan. Namun tanpa disadari oleh siapapun, terlihat Suho telah bersiap dengan beliungnya untuk memasuki dungeon itu bersama para penambang yang telah dikirim oleh asosiasi. Cerita kembali pada beberapa hari yang lalu. Setelah bergabungnya Pak Dojin kepada Guild Reaper, Min Sung pun langsung mengajak Dojin untuk datang ke ruangannya. Min Sung berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau kau sudah tumbuh sebesar ini. Jadi, apakah benar kalau para alien telah memiliki sebuah pertumbuhan yang secepat itu?" Dengan santainya Dojin berkata, "Sebelumnya aku hanya memilih sebuah tubuh yang masih muda dan juga kecil untuk membantuku bertahan hidup. Namun karena semua kepingan telah berkumpul, maka aku sama sekali tidak perlu membatasi diriku ini dengan tubuh yang sekecil itu." Mendengar perkataannya, Min Sung pun berkata, "Lantas mengapa kau memilih nama Pak Dojin daripada nama aslimu? Dan mengapa kau memilih untuk menjadi seorang hunter? Aku yakin kalau kau melakukan itu karena kau telah merencanakan sesuatu."
Sambil menikmati minumannya, Dojin berkata, "Aku memilih nama itu hanya untuk sebuah aktivitas publik. Lagi pula dengan menjadi seorang hunter akan memberikan keuntungan segala urusan di masa depan nanti." Min Sung kembali berkata, "Karena sebuah insiden yang telah kau perbuat di bandara, maka asosiasi telah mengincarku dengan dalih sebagai kekacauan publik. Dan apabila asosiasi sampai mengetahui ada sebuah pabrik di dalam Dungeon Paju, maka aku bisa memastikan kalau kita akan tamat." Dojin pun berkata, "Li Min Sung akan lebih baik kalau kau tidak usah terlalu khawatir seperti itu. Asal kau tahu, salah satu alasanku untuk bergabung bersama Guild Reaper adalah untuk mencegah hal itu akan terjadi. Li Min Sung, dengarkan aku baik-baik. Aku akan mengubah semua hunter yang dikirim di dalam penyerangan itu untuk menjadi pengikutku. Oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk menemukan jejak apapun di dalam dungeon itu." Terlihat Li Min Sung hanya tersenyum. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau kau telah menjadi sangat berani seperti ini. Akan tetapi katakan kepadaku, apakah kau sanggup untuk mengalahkan Lim Taego, seorang hunter rank S dengan kondisimu yang seperti ini?" Dojin berkata, "Apakah yang kau maksud adalah tentang janjiku untuk membunuh Lim Taego ketika aku masih terperangkap di dalam tubuh seorang bayi? Namun setelah aku menemuinya, aku pun menjadi yakin kalau aku akan bisa mengalahkannya." Seketika itu juga Min Sung pun langsung menyeringai. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak peduli jika kalian berdua telah mati di dalam pertempuran. Akan tetapi yang harus kau lakukan adalah menepati janjimu itu." Di tempat yang berbeda pada markas utama asosiasi para hunter, terlihat Wo Jinchul telah memperhatikan semua dokumen yang berada di atas mejanya tentang penyerangan Dungeon Paju yang dikuasai oleh Guild Reaper. Ia berpikir, "Aku rasa penyerangan Dungeon Paju telah dimulai, dan aku sangat berharap kalau penyerangan kali ini akan memberikan sebuah bukti yang nyata kalau Li Min Sung adalah seseorang yang telah menyebarkan Stardust pada seluruh penjuru Korea." Namun dengan mengingat para hunter yang kami kirimkan kali ini, yaitu Big Miho dari Guild White Tiger, maka aku yakin kalau kami akan bisa membuktikan kalau bajingan itu memanglah dalangnya. Bahkan kami juga telah bekerja sama dengan Choi Yong In di dalam penyerangan itu untuk berjaga-jaga apabila terjadinya sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana. Oleh sebab itu, aku sangat yakin kalau penyerangan kali ini akan mengungkapkan segala kebusukan yang telah disembunyikan oleh Lee Min Sung. Namun satu-satunya yang di luar dugaan kami adalah dengan munculnya secara tiba-tiba seorang hunter rank S yang bernama Pak Dojin, dan juga sebuah fakta kalau dia telah bergabung bersama Guild Reaper sebelum dilaksanakannya penyerangan ini. Jadi aku begitu khawatir kalau dia akan membantu Lee Min Sung untuk menutupi segala kebusukannya. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada sebuah dokumen yang berada tepat di atas mejanya. Di saat itu, yang ia lihat adalah tentang laporan para penambang yang dikirim ke dalam dungeon itu. Ia bergumam, "Hal ini telah menggangguku karena Suho telah dikirim sebagai seorang penambang." Aku pun bertanya-tanya, apakah ini hanyalah kebetulan ataukah mungkin kalau ini adalah sebuah kepastian. Meskipun aku telah setuju kalau Suho mengikuti penyerangan itu sebagai seorang penambang, akan tetapi aku begitu penasaran apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk aku pilih. Jika Suho memiliki sebuah rencana di dalam masalah ini, maka satu-satunya opsi yang bisa kulakukan adalah yaitu membantunya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.